Ayo, sudah jam 9, waktunya ibadah sekolah minggu online. Sana. Nih, anak-anaknya mama ini sukanya berantem lah. Gak mau. Mama. Satunya di sini. Nah, gitu loh, harus ada yang mengalah. Aku mau di situ. Enggak, aku mau ibadah loh, ini mau ibadah. Mau berantem. Sudah jam 9, mau ibadah. Ibadah dulu. Di situ. Kalau mau ibadah dulu. Tenang dulu. Enggak mau, aku mau duduk di situ baru aku mau ibadah. Enggak. Ini sudah waktunya ibadah. Ini mau pujian. Tapi duduk di situ dulu baru pujian. Itu sama loh. Sama, dua-duanya sama, kursinya sama, warnanya sama, ada sendanannya sama. Oke, kita mau ibadah online, kita pujian dulu. Kita dengarkan tuh, pujiannya mau mulai. Oke, siap? Pujian? Siap, Ma. Oke, pujian yuk, pujian. Kita siap memuji Tuhan. Shalom. Berjumpa kembali Di ibadah di sekolah minggu online GSJA Air Hidup Madiun. Yeay. Masih bersemangat ya tentunya ikut ibadah sekolah minggu online. Semangat gak? pasti semangat. Masih semangat. Teman-teman yang ada di rumah masih semangat gak? Masih. Kalau semangat bolehlah acungkan jempolnya, goyang-goyang. Wah, masih semangat semuanya. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, kita berdoa dulu yuk. Ya, yuk kita berdoa dulu. Kak Dian yang berdoa buat kita. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita ambil sikap yang terbaik untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini kami bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kesehatan bagi kami, Engkau juga memberi kesehatan bagi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Walaupun kami hanya beribadah melalui online, tapi kami percaya kuasa Tuhan tetap bersama dan tetap ada bagi adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapak, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Biar pimpinan Roh Kudus yang menyertai ibadah online kami sepanjang pagi ini. Kami serahkan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang kita punya tema besar, aku dan keluargaku. Kita paling dekat sama keluarga. Nah, kalau tema minggu ini kita punya tema, aku hidup rukun dengan keluargaku. Nah, adik-adik di rumah, siapa yang hidup rukun sama kakak, sama adik, atau adik sama kakak? Ayo. Atau sama mama, papa. Nah, adik-adik kalau hidup rukun sama mama papa gimana? Ayo, siapa yang bisa? Angkat tangannya. Siapa yang bisa? Angkat tangannya semuanya. Ya, hidup rukun sama mama berarti hidup. kalau dimintain tolong, langsung dikerjakan. Jangan bilang, tunggu. Si itu aja mah. Si ini aja mah. Jangan ya, langsung Gak iya boleh. mah, siap. Gitu ya. Kalau Kak Ita. berantem sama kakak, boleh nggak? Ya nggak boleh. Kayak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau rebut-rebutan mainan boleh Aduh, nggak ya? apalagi itu harus share Kak Intan, harus berbagi. Harus berbagi. Iya, itu namanya kita rukun dengan saudara dan keluarga dan kita. Kan begitu Kak Ida? Betul sekali. Betul. Oke. Itu yang Tuhan inginkan. Adik-adik di rumah, siap memuji Tuhan? Siap? Mana jempolnya? Siap? Siap. Yeay, bangkit berdiri kita nyanyikan pujian sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Yuk. Ikutin gerakan kakak-kakak ya. Harus semangat ya tentunya ya. Tepuk tangannya mana? Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua
bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang terjangkut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup semalam yang Lebih semangat lagi semua, alangkah baiknya. alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang terjangkut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup semalaman. Seperti minyak, Seperti minyak di kepala Harun yang terjangkut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Yeay. Wah, luar biasa ya. Iya. Teman-teman di rumah semangatnya luar biasa semua. Iya, Semangat. pasti itu. Pasti itu. Masih sanggup memuji Tuhan? Masih. Halo, masih Masih dong. sanggup memuji Tuhan? Masih. Oke, kita akan lanjutkan pujian Rukun Cinta Satu Sama Lain. Lanjut yuk. Harus lebih semangat lagi ya. Kita belajar lagu baru. Cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Rukun cinta. Tuhan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan cinta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Rukun cinta. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan.
ya kakak-kakak ya? Pasti. Apalagi antar anggota keluarga Keluarga. kita. Kalau di sini, kalau Kak Intan punya keluarga kan, punya saudara kan? Oh punya. Punya. Kak Dian? Punya. Punya. Di rumah pasti hidupnya juga Harus rukun. rukun. Harus Iya, rukun, harus. nggak boleh bertengkar. Begitu pula dari di rumah. Seperti pujian tadi, kita harus rukun satu dengan yang lainnya. Bukan hanya dalam keluarga, tapi dengan teman-teman kita pun kita harus rukun. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh saling mengejek. Karena itu Tuhan tidak senang ya. Oleh karena itu adik-adik, kita sudah muji nama Tuhan. Dan sebentar kita akan Satu sesi lagi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya, Nah, mendengarkan buat bekal. firman Tuhan. Ya. Adik-adik sudah siap kan? Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyi sekali lagi, kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mempersiapkan hati kita, dan kita angkat satu pujian ini bersama keluargaku, kita melayani Tuhan. Amin. Amin. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Katakan sekali lagi, kami datang Tuhan, kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Katakan sekali lagi, Tuhan, kita datang dalam hadirat Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dan dalam sehati Tuhan, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Katakan bersama-sama keluargaku Tuhan. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan bersama-sama melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Kaulah
bersama-sama kita mau belajar untuk menyembah Tuhan. Kita mau mengundang hadirat Tuhan turun atas kami. Undang Roh Kudus turun kepada kita semuanya, terlebih buat adik-adik di rumah. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih sayang. Kami mengasihi Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami berteman, kami mengasihimu Yesus. Bersama keluarga kami mengasihimu Tuhan. Sungguh Engkaulah yang baik, sungguh Engkaulah yang kami sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Undang Roh Kudus. Adik-adik boleh mengambil sikap mengundang Roh Kudus hadir dalam keluarga kita. Undang Roh Kudus hadir dalam keluarga kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Katakan sekali bersama-sama, bagikan Tuhan. Keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Tuhan, bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Tuhan, bagi kami Engkau segalanya. Benar Tuhan, bagi kami Engkau adalah segalanya. Bersama keluarga kami Tuhan, kami rindu untuk kami boleh melayani Tuhan. Kami rindu untuk kami boleh bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mengagungkan akan nama Tuhan. Kini saatnya kami rindu hati kami Engkau isi dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami mohon hadirat Tuhan hadir bagi kami pada pagi hari ini. Dan mengurapi setiap kami, mengisi hati kami dengan lawatan-Mu Tuhan. Sehingga apa yang kami akan dengar melalui firman-Mu pagi ini, itu semuanya tidak akan berlalu, tetapi boleh tertanam dalam hati kami, dan boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah lawatan khusus daripada-Mu, urapan yang khusus daripada-Mu boleh Engkau berikan kepada hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan itu semuanya bukan karena kuat dan gagah hamba-Mu, tetapi karena Roh Kudus yang memimpin dan menaungi hamba-Mu, sehingga semuanya yang kami dengar pagi ini boleh menjadi berkat. Khususnya buat adik-adik di rumah, buat keluarga-keluarga adik-adik di rumah semuanya. Tuhan pasti memberkati melalui firman-Nya.
Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aku kan enggak Bukan. nendang dulu antara aku tadi Stop, aku stop, lagi stop, nyanyi kamu stop, nendang aku. stop, stop. Aku kan enggak nendang. Kalau mau menang sendiri. Stop. Tadi sudah pujian. Sekarang waktunya mau dengarkan firman. Itu mau kan dia berantem nendang terus, duluan, mau Ma. berantem terus. Sudah. Oh dia nendang duluan. Enggak mau. Waktunya Dia mau. pukul aku, dia tendang Waktunya aku. mau firman. Aku lagi nyanyi. Waktunya firman, kita harus tenang. Tuh. Dengarkan firman. Waktunya firman dulu, Stop berantemnya, stop. Berantem. Dengarkan firman dulu hari ini. Firmannya tentang apa coba? Dengarkan dulu. Ayo duduk. Nah, tenang. Tuh, udah waktunya kita mau dengarkan firman Tuhan. Siap? Ya. Oke, Ya, Ma. kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu Air Hidup Madiun. Selamat berjumpa kembali dengan saya di sini, Kak Berta, di dalam ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Nah, Kak Berta mau tanya, apa kabar semuanya? Nah, Kak Berta berharap supaya semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Nah, pada pagi hari ini Kak Berta mau mengajak adik-adik semua kita belajar firman Tuhan bersama-sama yang Kak Berta beri judul Keluargaku Hidup Rukun. Ayo adik-adik kita sebutkan sekali lagi. 1, 2, 3. Keluargaku hidup rukun. Nah, adik-adik semua, pasti kita semua berharap supaya keluarga kita itu hidup yang rukun. Nah, apa sih hidup yang rukun itu adik-adik? Ayo, siapa yang tahu apa itu hidup rukun ya? Nah, sekarang Kak Berta kasih tahu. Hidup rukun itu adalah hidup yang penuh dengan kedamaian. Hidup yang tidak ada permusuhan satu dengan yang lain. Hidup yang harmonis sekalipun banyak perbedaan. Mungkin di dalam keluarga kita memiliki banyak perbedaan satu dengan yang lain. Antara mama papa, kakak dan adik, orang tua dan anak. Misalnya perbedaan keinginan, perbedaan pendapat, perbedaan kesukaan. Yang satu suka makan nasi goreng, yang satu sukanya makan bihun goreng. Nah, masa kalau yang satu ingin makan nasi goreng, yang satu ingin bihun goreng, masa harus berantem? Nggak mungkin kan? Nah, tetapi di dalam keluarga sekalipun banyak perbedaan, tetapi kalau hidup kita harmonis, kita mau hidup rukun, semuanya bisa diatasi dengan baik. Nah, ada juga hidup rukun itu adalah hidup yang saling menghormati antara satu dengan yang lain. Hidup yang saling menyayangi satu dengan yang lain. Hidup yang saling menjauhi perselisihan antara satu dengan yang lain. Nah, jika seseorang ingin dihormati, seseorang itu harus belajar menghormati orang lain juga. Nah, itu bisa dilakukan di dalam keluarga. Nah, keluarga harmonis itu tercipta, keluarga yang rukun itu tercipta ketika sesama anggota keluarga itu saling menghormati, saling mengasihi, dan hidup yang rukun. Nah, Kak Berta mau kasih firman Tuhan di dalam Mazmur 133 ayat 1 yang berbunyi demikian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ternyata adik-adik semua, kalau hidup rukun itu ternyata baik dan indah loh. Itu bukan kata Kak Berta, tetapi itu kata firman Tuhan. Nah, bagaimana caranya sih supaya kita bisa hidup rukun di dalam keluarga? Nah, yang pertama adalah hidup harus saling menghormati satu dengan yang
lain. Nah, Kak Berta bisa kasih ayat firman Tuhan lagi di dalam Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, jadi ada anak-anak di dalam keluarga itu harus menghormati orang tua, kata firman Tuhan. Kalau anak-anak sudah menghormati orang tua, maka hidup rukun akan terjadi. Kalau orang tua minta tolong sama anak-anak, nah anak-anak harus taat untuk mau menolong orang tua. Nah, kalau di dalam keluarga ada perbedaan pendapat, apa yang harus dilakukan? Nah, harusnya dihormati adik-adik. Kalau kakak berbeda pendapat dengan adik, harus saling menghormati, tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling menertawai atau saling memusuhi hanya karena berbeda pendapat. Nah, apalagi yang harus dilakukan adik-adik supaya kita bisa hidup rukun di dalam keluarga? Ternyata yang kedua adalah kita harus saling mengasihi. Ayo, semua bisa kasih gambar love seperti ini? Nah, saling mengasihi, ada kasih, ada cinta antara satu dengan yang lain. Mungkin di samping kiri dan kanannya ada mamanya, ada papanya, ada adiknya atau kakaknya. Ayo, kasihkan gambar love kepada mereka. Aku mengasihimu, aku mencintaimu. Nah, kalau kita saling mengasihi, saling mencintai di dalam keluarga, maka kerukunan itu bisa terjadi adik-adik. Kakak beradik itu harus belajar saling mengasihi. Misalnya, kakak punya jajan, harus belajar mengasihi adik, harus berbagi sama adiknya. Kalau melakukan kesalahan, apa yang harus dilakukan? Harus berantem atau harus bermusuhan? Tidak, adik-adik. Ternyata kalau misalkan kita berbeda pendapat atau kita melakukan kesalahan, kita harus belajar meminta maaf satu dengan yang lain. Karena kalau kita meminta maaf satu dengan yang lain, itu tandanya bahwa kita saling mengasihi, tidak saling menyakiti satu dengan yang lain. Nah, kalau misalkan ada salah satu anggota keluarga, mungkin kakak atau adik, yang malas mengikuti ibadah sekolah minggu online, apa yang harus dilakukan? Kalau misalkan adik yang malas, kakak harus membujuk dan mengajak adiknya, ayo, kita ibadah sekolah minggu online. Kita beribadah bersama-sama. Jadi adiknya jangan dipukul, kakaknya jangan dipukul, tetapi harus diajak dengan baik-baik, harus dibujuk, berdoa bersama dan beribadah bersama. Nah, apalagi yang harus kita lakukan supaya kita hidup rukun di dalam keluarga adik-adik? Yang ketiga, kita harus saling menjaga kesatuan satu dengan yang lain. Nah, kita harus saling menjaga kesatuan satu dengan yang lain. Jangan sampai yang satu bermusuhan dengan yang lain. Tetapi kalau bersatu, kita bisa berpelukan bersama, kita bisa tertawa bersama, kita bisa bercanda bersama, kita bisa berdoa bersama, kita bisa makan dengan sukacita bersama di meja makan. Jadi, kalau misalkan kita sering berantem, itu tandanya kita tidak bersatu adik-adik. Oleh sebab itu, pada hari ini Kak Berta mengajak supaya di dalam keluarga bagaimana supaya kita hidup rukun, kita harus menjaga kesatuan itu. Baik itu papa, mama, anak-anak, kakak dan adik. Sering ya di dalam keluarga kakak melihat kadang-kadang kakak dan adik itu berantem. Kenapa ya? Hanya karena rebutan remote TV. Kakak suka nonton Doraemon, adik suka Upin Ipin. Mereka rebutan, mereka berantem. Tapi itu tidak baik. Adik-adik, ternyata yang satu harus mengalah. Gantian. Kalau hari ini kakak nonton Doraemon,
Besok adik harus yang nonton Upin Ipin seperti itu. Jadi harus saling menjaga kesatuan satu dengan yang lain. Mengapa sih kita itu harus hidup rukun di dalam keluarga? Nah, ternyata kita harus hidup rukun dalam keluarga itu ajaran Tuhan Yesus loh adik-adik. Tuhan Yesus berdoa agar murid-muridnya dan semua anak-anak Tuhan hidup rukun bersama. Sama seperti Tuhan Yesus dan Bapa di sorga. Mereka rukun, mereka adalah satu. Jadi kalau Tuhan Yesus mengajarkan hidup rukun, kita anak-anak Tuhan juga harus mau taat sama Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau di dalam keluarga kita hidup rukun satu dengan yang lain, itu tandanya bahwa kita sedang taat kepada firman Tuhan. Wah, hebat ya adik-adik. Kalau kita hidup rukun di dalam keluarga itu berarti kita sedang taat kepada Tuhan Yesus. Wah, dahsyat ya. Kalau kita hidup rukun di dalam keluarga itu berarti kita sedang membuat Tuhan senang. Wah, senangnya adik-adik kalau kita itu bisa membuat Tuhan senang. Gampang, yaitu dengan hidup rukun di dalam keluarga. Sebaliknya adik-adik sangat sedih. Tuhan itu tidak senang loh. Dan Tuhan itu tidak mau dekat dengan orang yang hidupnya tidak rukun di dalam keluarganya. Yang dikit-dikit bertengkar, dikit-dikit berantem, saling mengejek, egois, selalu ingin menang sendiri. Anak-anak yang suka melawan orang tua, tidak menghormati orang tua, dan lain-lain. Ternyata Tuhan tidak senang dengan orang-orang seperti itu. Tuhan tidak mau dekat dengan mereka. Tuhan juga tidak mau memberkati orang-orang yang demikian adik-adik. Jadi mulai hari ini setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita semua hidup rukun satu dengan yang lain di dalam keluarga kita. Karena kalau kita hidup rukun, kita merasa ada kedamaian, ada sukacita. Kita diberkati oleh Tuhan. Adik-adik harus taat dan menghormati orang tua. Kakak beradik harus saling menghormati dan saling mengasihi. Saling menjaga agar tidak ada pertengkaran. Kalau melakukan kesalahan harus belajar minta maaf supaya kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Nah, demikian firman Tuhan yang kakak bisa sampaikan hari ini adik-adik. Nah, mungkin adik-adik beberapa hari ini pernah melakukan kesalahan atau pernah melawan orang tua, pernah berantem dengan kakak beradik. Mari kita berdoa ya, kita minta ampun sama Tuhan supaya Tuhan mengampuni dan Tuhan menolong kita supaya kita hidup rukun di dalam keluarga dan keluarga kita diberkati. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Engkau mengajarkan kami Tuhan supaya kami hidup rukun di dalam Engkau ya Tuhan. Bapa di sorga, ampuni kami Tuhan. Kalau beberapa hari ini kami pernah melawan orang tua kami. Kalau beberapa hari ini kami pernah bertengkar, kami pernah berkelahi, berantem dengan kakak, dengan adik. Kami pernah Tuhan melakukan kesalahan dan kami belum minta maaf. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus supaya kami menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, sayang kepada kakak beradik kami Tuhan. Kami juga taat kepada firman Tuhan, taat kepada Tuhan Yesus. Kami membuat Tuhan senang di dalam hidup kami. Kami rindu keluarga kami Tuhan menjadi keluarga yang rukun.
keluarga yang diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu buat adik-adik semua di rumah. Tadi sudah dengarkan firman Tuhan toh? Sudah, Apa firman Tuhan hari ini tadi? Hidup rukun dengan keluarga. Hidup rukun dengan keluarga. Coba dilihat dirinya masing-masing, sudah hidup rukun dengan keluarga belum? Belum. Ini? Lah, belum toh. Tadi apa pesannya firman Tuhan? Saling mengasihi sesama Iya, saudaranya. aku mengasihi dia, Ma, tapi dia yang Aku bikin juga, gara-gara Ma, terus. tapi dia bikin gara-gara duluan. Ya, Kalau saling mengasihi, ayo kita saling memaafkan. Ayo saling memaafkan. Seperti kata firman tadi, kalau kamu mengasihi saudaramu, maafkan saudaramu kalau dia berbuat salah. Itu namanya hidup rukun di keluarga. Ayo coba praktekkan firman Tuhan hari ini. Aku minta maaf ya. Aku juga Nah, minta seperti maaf ya. itu. Lah, adik-adik di rumah juga gitu. Kalau berantem terus sama kakaknya, ayo cepat saling memaafkan. Ya, seperti ini kita, ini saudara ini, ya saling memaafkan juga. Seperti firman Tuhan hari ini. Oh ya Mama, nanti sore Mama mau ke gereja, mau ibadah, mau nitip persembahan? Oh iya, Ma, aku mau. Ini Mau, Ma. satu-satu. Ya. Oke. Adik-adik, kalau mau nitip persembahan, boleh dititipkan ke mama papahnya yang mau ibadah. Seperti ini persembahannya. Dah. Nah, seperti ini. Nah, masukkan di sini, masukkan di amplop, terus ditutup. Titipkan mama papahnya. Oke. Kita mau berdoa buat persembahan, biar persembahan ini bisa memberkati. Amin. Oke, kita berdoa. Adik-adik di rumah juga berdoa buat persembahan yang kamu persembahkan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih sampai hari ini Engkau tetap jagai kami, Engkau tetap beri kami kesehatan, kekuatan sampai hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mau berikan persembahan buat Engkau Tuhan. Biarlah persembahan kami boleh memberkati kami, keluarga kami, juga orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Adik-adik, jangan lupa minggu depan ada ibadah sekolah minggu online. Jangan lupa, nanti kita ketemu lagi. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.